Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya, untuk trading di tanggal 2 Agustus 2024 ya, di bulan yang baru ya. Semoga ya di bulan yang baru ini cuannya bisa kotos-kotos gitu ya. Ya semoga teman-teman yang kemarin trading di bulan Juli pun cuan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang seperti itu. Ya, dan saham yang saya rekomendasikan adalah saham dengan volatilitas tinggi gitu ya. Jadi potensi dia naik turun itu sangat tinggi. Jadi saya harap teman-teman paham ya. Dan seringkali juga terkadang bukan saham-saham yang liquid ya. Jadi bukan saham-saham seperti second liner, bahkan jarang ya teman-teman. Second liner, first liner pun kadang saya ya nggak pernah malah ya. Saya pasti di saham-saham lapis 3 yang punya pola pergerakan lincah, karena memang ya tujuannya untuk saya scalpingin cepet gitu ya. Dan biasanya tuh saham-saham yang di market opening naik kenceng yang saya rekom. Dan saya biasanya nggak hold ya, saya nggak hold, saya in out. Kalau saya beli dia nggak naik ya saya langsung buang cut loss gitu ya, karena ini saham punya volatilitas tinggi, jadi saya biasanya nggak hold gitu. Oke, ini tanggalnya salah ya, belum saya revisi, nanti saya revisi. Ya intinya ada 5 ini ya teman-teman: Ricci, URBN, MBTO, IMS, sama Heli. Sebentar, tanggalnya saya revisi biar supaya tidak bingung. Sebenarnya salah pun nggak masalah ya, yang penting sahamnya ini yang nggak salah ya. Nah, ini teman-teman mostly di tanggal 2 Agustus ini ada 5 saham, dan 5-5-nya bukan saham liquid, dan 5-5-nya juga ini saya mau jelasin beberapa saham dari yang saya informasikan ini adalah saham yang data transaksinya pun ada distribusi ya. Jadi saya mau jelasin ke teman-teman, nanti saya bahas satu-satu kenapa saham distribusi bisa harganya naik ya. Simply karena barangnya itu nggak dijejerin di over gitu ya. Jadi dia kereknya mudah sekali, ringan gitu, dan di atas baru mulai jualan gitu. Jadi cara jualannya gimana ya, bisa jadi di bid. Begitu dia ngebid kenceng kan, mostly secara psikologis kebanyakan dari retail itu akan ikutan ngebid, dan ya antrian bid yang tadi sebelum dimiliki oleh market maker atau big player itu di withdraw terus dimundurin ke belakang. Pokoknya banyak lah triknya. Nanti saya jelasin satu persatu ya teman-teman. Gitu. Dan yang pertama ini sahamnya Ricci. Kalau Ricci sih menurut saya so-so ya, likuiditasnya juga ya. Kalau untuk ukuran saya yang biasa masuk, let's say 2 juta, 5 juta ya, ini masih bisa masuk ya. Hanya untuk cari makan siang aja sih masih bisa ya, dengan saham likuiditas seperti ini ya. Bid overnya pun kalau menurut saya oke. Hari ini dia arah ini ya nggak tahu deh ini 500.000 teman-teman, luar biasa. Pokoknya asumsi saya besok ketika market opening gak lama dia harusnya naik dengan pola yang seperti ini. Kalau ketika kita jadikan dia sebagai watchlist, kita lihat pergerakannya, bisa langsung kita klik terus pakai fast trade, ambil in out cepet. Dengan kenaikan 34%, ambil spread tipis-tipis, harusnya nggak terlalu sulit ya. Dan ini saham hari ini tanggal 1 volumenya juga lumayan gitu ya. Volume lumayan, data transaksi lumayan, sahamnya ARA, candlenya ganteng ya. Menurut saya menarik untuk dijadikan watchlist. Yang kedua ada saham Urban. Sama nih teman-teman, likuiditasnya agak kurang. Tapi kalau untuk ukuran saya yang hanya cari cuan untuk makan siang gitu ya, ya ini seharusnya bisa ya. Terkadang tuh teman-teman mungkin dari teman-teman sebagian yang berpikir, wah ngapain trading di saham gorengan, di saham lapis 3, cari saham yang sangat liquid dong gitu kan. Padahal emang punya modalnya berapa ya, masuknya 1 juta ya, ngapain di saham big cap dapatnya tipis-tipis. Kalau di saham gorengan kan lebih cepat kalau mau dengan modalnya kecil gitu ya. Tapi ini ya balik lagi, tiap-tiap orang beda, dan cara saya trading ya seperti ini gitu ya. Ya mungkin dari teman-teman, oh daripada trading di saham gorengan cuan apa loss, pasti banyakan loss ya. Saya sih bersyukur ya teman-teman, bersyukur di bulan Juli kemarin aja saya cuannya lumayan sampai double digit gitu ya. Nanti tulis aja di komen kalau mau saya bikinin nanti reviewnya.
Tapi nggak usah lah ya, malu. Nah, yang ketiga nih teman-teman, saya punya saham Heli. Saham Heli, kenapa saya kembali rekomendasikan? Sebenarnya kemarin asumsi saya ini saham akan udahan gitu ya. Kenapa? Saya bilang ini saham udah nggak akan lama lagi mainnya waktu itu ya. Ada yang komen, saya bilang ini saham kayaknya udah nggak akan lama mainnya. Karena biasanya saham yang punya volatilitas seperti ini ya teman-teman, naik arah, turun, arah lagi, naik 20%, naik 25%. Mostly saham yang seperti ini akan cepat kena UMA atau kena, ya setelah itu lanjutannya follow up-nya pasti kena suspend. Tapi ini udah berapa hari pergerakannya volatil tapi belum disorot sama bursa ya. Saya nggak tahu nih, jago juga ya market makernya Heli, atau lepas dari pantauan bursa saya nggak ngerti. Tapi intinya gimana, ini saham udah distribusi. Kemarin pun sama ya teman-teman. Seingat saya kemarin pun sama tuh. Kemarin bagus ya. Kemarin tipis-tipis akumulasi tanggal berapa ya? 30 kah? Nah ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung, wah apakah broker summary yang itu yang akumulasi itu sahamnya pasti naik? Terus kenapa saham yang data transaksinya ada distribusi harganya naik? Kayak misalnya contoh ini CP jualan 260 juta, yang beli top bayarnya hanya PD 200 juta, CC 100. Ini kan lebih banyak mostly dominan seller. Kenapa harga sahamnya naik ya gitu misalnya. Tanggal 30 naik 22% tuh teman-teman. Kenapa harga sahamnya naik? Ya mostly simple, sederhana kalau teman-teman yang paham bid offer ya, karena offernya ini nggak ada teman-teman. Jadi dia sahamnya itu dengan sangat mudah naik harganya gitu ya. Nggak butuh bensin banyak, nggak butuh uang banyak untuk bikin saham dia naik kencang, dan di atas dia jualan. Jadi data transaksinya di sini terlihat distribusi. Tapi nanti teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman, lebih punya knowledge, mungkin bisa sharing juga ya, kenapa saham yang distribusi sahamnya bisa naik. Coba ayo tulis nanti di kolom komentar. Ya kalau saya sederhana, kalau dia besok nggak naik saya nggak entry. Kalau saya beli pas lagi naik terus tiba-tiba ada bantingan keras, saya exit. Berapapun saya exit, saya banting paling bawah pun siap gitu ya di saham-saham seperti ini. Terus saham MBTO juga menurut saya ya so-so ya, data transaksi kurang begitu oke, likuiditasnya juga ya nggak terlalu gede. Tapi biasanya saham kayak gini kalau seandainya dia market open ngegas, ya saya bakal ikut kejar gitu ya. Data transaksi 3 hari belakangan volumenya lumayan besar. Ini kalau saham kayak gini biasanya bukan market makernya yang main ya. Biasanya kalau ngeliat di sini kan ada banyak broker warna-warni ya. Dan ini mostly broker yang biasa dipakai retail ya, XL, AZ, YP. Dan ini asumsi saya market makernya nih bandarnya bukan bandar sesungguhnya gitu ya, hanya big player, retail big player gitu ya yang main di saham gini. Dia berani karena sahamnya likuiditasnya kurang. Dia berani kerek naik untuk main gitu ya. Dan ya seperti itulah kurang lebih. Dan yang kelima, 5 ya, IMS. Ya 5 Heli IMS. Sorry, salam. Richie, Urban, MBTO, IMS, Heli, Richie, Urban, ya IMS ya urutannya nggak sesuai, tapi ya at least teman-teman paham. Nah kalau IMS gimana? Ini IMS dia lepas dari FCA kapan ya? Dari FCA pertanggal 25 Juli ya. IMS ini seingat saya dulu pernah masuk full call auction, papan pantauan khusus gitu ya, dan lepas langsung naik kenceng banget ya teman-teman gitu. Dan ya di sini kali ya, karena kan full call auction 10% ya, tapi dia mulai naik terus, dan di sini dia arah lagi. Nah mungkin juga di sini teman-teman nanya, wah ini big distribution gimana nih data transaksinya, kenapa sahamnya bisa arah? Ya kalau sederhana saya mungkin pakai penjelasan versi saya ya, nanti koreksi buat teman-teman yang paham juga. Ya ini karena jumlah pemegang sahamnya itu hanya sedikit. Dia punya IPO share-nya 40 juta ya, dengan jumlah pemegang saham 1000. Ya memang dia jumlah yang di-share ke masyarakat ada 22%, tapi ya asumsi saya ini balik lagi asumsi saya, mostly dari 22% ini dipegang sama sedikit orang gitu ya, karena jumlahnya hanya 1000, dan mungkin dari 1000 itu pun kebanyakan yang pegang barang ini adalah nominee, akun-akun yang dipakai oleh ya entah itu big player, market maker, atau emiten, saya nggak ngerti deh. Makanya dia sahamnya data transaksinya nggak terlalu
data transaksinya itu distribusi, terdata secara ini distribusi, tapi sahamnya itu naik ya. Seperti tadi yang di awal saya jelasin, asumsi saya adalah yang dinaikin ini ya kerek kereknya mudah sekali karena overnya mungkin nggak banyak gitu ya. Let's say ini 185 lot dapat satu papan gitu ya. Kalau misalnya dia hajar 1000 atau 2000 aja berarti udah di atas. Makanya transaksinya hanya 700 juta gitu. Tapi buat teman-teman yang punya sizing besar, saya sangat tidak saya sarankan ya. Jadi 5 saham ini mostly hanya untuk modal-modal yang sama seperti saya, let's say di bawah 10 juta ya akunnya. Ya mudah-mudahan walaupun hanya di bawah 10 juta tapi tiap bulan rutin withdraw gitu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya balik lagi Ricci, URBN, MBTO, IMS, Heli ya. Dari kelimanya ini saham-saham tidak liquid dan punya volatilitas tinggi. Ya dari saya itu saham-saham gede saya rasa belum ada. Nanti kita tunggu aja teman-teman, pantau kalau seandainya ada saham-saham second liner yang sangat-sangat liquid dan dia bergerak volatile, baru kita bisa masuk dengan size yang lebih besar. Nanti saya share kalau seandainya saya ketemu ya saham yang seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya kali ini ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman besok bisa cuan ya. Terima kasih.